Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyana Faramadani dengan NIM 4181932 dari kampus Universitas Komputer Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kesenian dari suku Minahasa. Bagaimana kelanjutannya? Kita simak berikut ini. Masambo adalah bentuk kesenian etnis Minahasa pada masa lampau yang berhubungan dengan nilai-nilai religi dan ilmu pengetahuan masyarakat Minahasa. Secara harfiah, istilah Masambo artinya meminta. Masambo adalah bentuk kesusastraan suci dalam tradisi Minahasa. Masambo memiliki perbedaan versi di tiap sub-suku Minahasa. Isi dari Masambo adalah doa permohonan kepada Yang Maha Kuasa agar tetap memelihara, menjaga, memberkati, memberikan restu, meminta rezeki, dan sebagainya untuk hal-hal yang berhubungan dengan pertanian, perkawinan, memiliki rumah baru, kelahiran, kematian, dan aktivitas-aktivitas yang menyangkut daur hidup. Tarian ini sudah ada di tanah Minahasa sejak orang Minahasa mengenal pertanian terutama padi di ladang. Pada zaman dahulu, tarian Maengket hanya dimainkan pada waktu panen padi dengan gerakan-gerakan yang hanya sederhana. Tetapi saat ini tarian ini telah berkembang khususnya untuk tarinya tanpa meninggalkan keasliannya terutama syair atau sastra lagunya. Tari Kebasaran merupakan simbol keberanian suku Minahasa. Tarian ini awalnya merupakan tarian perang. Tarian Kebasaran hanya dilakukan oleh Warani, yaitu penjaga keamanan desa di Minahasa sekaligus prajurit perang. Dalam kesehariannya, mereka dikenal sebagai rakyat biasa. Namun ketika di daerah Minahasa terancam oleh serangan musuh, penari Kebasaran prajurit perang. Berdasarkan adat Minahasa, tidak semua lelaki Minahasa dapat menjadi penari Kebasaran. Yang menjadi penari biasanya keturunan dari sesepuh penari Kebasaran. Karena sifatnya yang turun-menurun itulah, setiap penari Kebasaran memiliki sebuah senjata warisan. Senjata warisan ini harus dibawa oleh penari ketika pertunjukan tari Kebasaran dimulai. Menurut sejarahnya, tari Katrili dibawa oleh bangsa Portugis dan Spanyol ketika datang ke ranah Minahasa beberapa abad silam. Pada waktu bangsa Portugis dan Spanyol datang dengan maksud membeli hasil bumi yang ada di Minahasa, karena mendapatkan hasil yang banyak, mereka merasa riang gembira sehingga mereka pun menari-nari. Tarian itu disebut Katrili. Perlahan-lahan, mereka mengundang seluruh rakyat Minahasa yang akan menjual hasil bumi kepada mereka yang menari bersama-sama sambil mengikuti irama musik dan aba-aba. Ternyata, tarian ini boleh juga dibawakan pada waktu acara pesta perkawinan di tanah Minahasa. Sekembalinya bangsa Portugis dan Spanyol ke negaranya dengan membawa hasil bumi yang dibeli dari Minahasa, tarian ini sudah dimulai digemari rakyat Minahasa pada umumnya. Tari Katrili termasuk tari modern yang sifatnya kerakyatan. Tari Mesalai tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kepulauan Sangihe Talaud. Tarian ini dahulu merupakan bagian dari suatu upacara ritual sebagai perwujudan rasa syukur kepada Genggona Langit Dua Tung Saluruang atau Tuhan yang Maha Tinggi Penguasa Alam Semesta atas segala anugerah yang telah diberikannya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya agama-agama baru, tari Mesalai saat ini juga digunakan sebagai pelengkap upacara adat dan syukuran seperti khitanan, perkawinan, mendirikan rumah baru, peresmian perahu baru, dan lain sebagainya. Sebagaimana tarian, alat musik tradisional Minahasa juga merupakan perpaduan dua kebudayaan atau lebih, seperti alat musik kolintang. Meskipun tampak luarnya sangat tradisional dan terbuat dari sejenis kayu, tetapi iramanya menggunakan tangan nada diatonik khas barat. Benetenan merupakan kain tenunan
yang terbuat dari kapas olahan dari pohon. Nama lokalnya pohon bantenan. Dipercaya sebagai pohon mistis yang tumbuh di Minahasa. Motif kain inilah yang digunakan dan dikembangkan sebagai batik khas Minahasa setelah sebelumnya ditemukan terakhir kali pada akhir abad ke-19 dan hanya ditemukan di museum ternama dunia, Belanda, Prancis, dan Jepang. Kadu atau wau merupakan kain panjang yang dapat dibuat rok perempuan atau kemeja. Kain tersebut juga dipakai sebagai layar perahu pribumi, terai serabi rumah, ataupun sebagai karung untuk mengangkut beras atau padi. Kesimpulannya adalah banyak sekali kesenian-kesenian yang ada di Indonesia yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Maka dari itu, marilah kita terus melestarikan kebudayaan yang ada sehingga tidak punah dan tidak terkontaminasi dengan kebudayaan lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.